Pernah dengar kalimat legendaris Can It Run Crysis? Itu bukan sekedar meme, itu realita. Dan Crysis 3 itu adalah versi hardcore-nya. Kalau PC kamu bisa ngejalanin ini, selamat, kamu elite game sejati. Gue yakin lo pernah punya satu game yang bikin lo ngerasa, waduh, PC gue kuat nggak ya? Nah, tahun 2013 ada satu game yang bikin semua orang ragu sama spek mereka sendiri. Bahkan kartu grafis mahal sekalipun masih ngos-ngosan. Game itu bukan game biasa, ini adalah Crysis 3. Sebuah game yang lahir bukan cuma buat dimainkan, tapi buat ngetes batas kemampuan hardware PC pada zamannya. Kita mundur ke 2007 dulu. Crytek pertama kali bikin heboh waktu mereka rilis Crysis pertama. Waktu itu, banyak PC termahal pun belum tentu bisa jalanin game itu di settingan maksimal. Akibatnya, muncul meme legendaris, Can It Run Crysis? Tapi, Crytek nggak berhenti di situ. Mereka tahu reputasi itu bukan kutukan, tapi brand. Maka, waktu mereka ngerilis Crysis 3 di tahun 2013, mereka sengaja bikin game ini sebagai benchmark teknologi paling brutal untuk PC generasi itu. Crysis 3 dibangun pakai CryEngine 3, salah satu game engine paling powerful yang pernah dirilis. Teknologinya benar-benar gila untuk ukuran di tahun 2013. Real-time global illumination, pencahaya real-time yang bikin dunia gamenya hidup. Tessellation dan parallax occlusion mapping bikin permukaan kasar dan detail terlihat nyata. Volumetric lighting dan efek kabut sinematik, AI cerdas, dan dunia setting open world dengan jalur bebas. Crytek sendiri bilang dalam wawancara dengan Eurogamer, kami tidak pernah ingin downware versi PC. Kami hanya demi menyesuaikan dengan konsol. Itu berarti versi PC Crysis 3 memang dibikin lebih superior dan lebih berat dibandingkan versi konsol. Lo tau nggak minimal spesifikasi resmi waktu itu untuk bisa mainin Crysis 3? CPU Intel Core i3 530, RAM 4GB, GPU GTX 560 atau Radeon HD 5870. Tapi itu buat settingan low sampai medium. Kalau lo mau settingan very high dengan resolusi 1080 dengan target 60 fps stabil, lo butuh CPU Intel i7 generasi 2 atau lebih, GPU GTX 680 atau Radeon HD 7970 ke atas, RAM 8-12GB. Dan bahkan dengan semua itu masih belum tentu stabil 60 fps. Banyak benchmark dari Tech Power Up dan Digital Foundry nunjukin Crysis 3 di ultra setting masih bisa drop ke 40-an fps. Bahkan dengan GPU papan atas saat itu. Bayangin, dunia masa depan post-apokaliptik yang dibalut teknologi dan tumbuhan liar. Rumput dan dedaunan bergerak waktu lo berjalan, pantulan air realistis dan dinamis, cahaya matahari tembus dari sela-sela pohon, karakter punya tekstur kulit, mata, dan baju yang nyaris fotorealistik. Crytek waktu itu bilang, kami nggak hanya bikin buat game terlalu keren, kami ingin nunjukin seperti apa masa depan industri grafis waktu itu. Makanya, nggak heran banyak orang waktu itu bilang, kalau lo mau lihat masa depan gaming, mainin dulu Crysis 3. You okay? It's nothing. There, mark of death. If that spots you, you're fucked. Back! Get back! Karena saking beratnya, Crysis 3 dijadikan bahan uji coba di semua situs teknologi. Dari Linus Tech Tips, Tom's Hardware, hingga PC Gamer. Semuanya pakai game ini buat tes performa. GTX 970 masih ngos-ngosan. GTX 980 Ti mulai napas tapi belum full power.
RTX 2080 baru bisa dibilang oke, itu pun 5 tahun setelah gamenya rilis. Yang keren, sampai tahun 2020-an pun, game ini masih dipakai sebagai stress test untuk GPU modern. Bahkan RTX 3080 pun bisa drop frame di settingan ekstrim 4K. Crysis 3 bukan soal grafis. Dunia gamenya luas dan semi open world. Lu bisa serang musuh diam-diam di semak-semak, sniping dari atas reruntuhan, buka jalur tembak langsung dengan senjata alien. Gameplay ini bikin CPU dan GPU kerja ekstra, karena semua objek dan AI harus di-render dan dihitung secara real-time. Crytek nggak kompromi sama sekali. Mereka bilang, kami ingin memberikan pengalaman sinematik tingkat tinggi tanpa cutscene pra-reader. For you. Hold still, please. Recombinant DNA. Human. Jadi, kenapa Crysis 3 jadi standar kekuatan PC pada zamannya? Jawabannya sederhana. Karena Crytek sengaja bikin game ini untuk jadi monster teknologi. Mereka nggak takut kalau gamenya terlalu berat. Mereka malah bangga kalau PC lu belum kuat. Dan buat gue pribadi, Crysis 3 bukan cuma game. Ini peringatan keras dari masa depan. Bro, PC lo bagus. Buktiin. Coba jalanin di Ultra atau 4K. Kalau lo gamer sejati dan pernah nyobain mainin Crysis 3 di PC zaman dulu, ceritain pengalaman lo di kolom komentar. Berapa FPS yang lo dapet? Lo survive di settingan ultra atau langsung turun ke medium sambil pasrah? Dan buat lo yang suka bahas sejarah game, teknologi, dan kenapa satu game bisa nentuin standar industri, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke temen lo yang suka nostalgia era kemasan PC pada saat itu. Karena ingat, di dunia game ada dua jenis gamer, yang bisa jalanin Crysis dan yang cuma bisa nonton di YouTube. Hah, peace bro. My name is Lawrence Barnes. They call